أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah teman-teman rahmatullah SWT, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk berkumpul kembali mempelajari agama Islam, mempelajari apa-apa yang ada di dalamnya, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kembali kita mengingatkan kepada diri kita sendiri, juga kepada teman-teman sekalian, bahwasanya tujuan kita belajar yang pertama adalah tentu ikhlas karena Allah SWT. Apa yang kita pelajari, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Sebelum kita memberikan kepada orang lain, utamakan untuk memberikan ilmu itu kepada diri sendiri. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Man ta'allama ilman liyumari bihi sufaha aw yukathira bihi ulama aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaih falyatabawa maqadahu minan nar." Barang siapa yang belajar suatu ilmu, kemudian tujuannya itu dia ingin bisa mendebat orang-orang bodoh, atau bisa berbanyak-banyakan jamaah dengan para ulama yang lainnya, atau ingin dipandang oleh manusia, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka, kata Rasulullah SAW. Makanya ketika kita belajar, bismillah, kita niatkan karena Allah SWT. Yang pertama, ilmu yang kita dapatkan, berusaha kita untuk mengamalkannya semaksimal mungkin, tanpa mempedulikan pandangan manusia, tanpa mempedulikan bisikan-bisikan setan yang mungkin itu bisa mempengaruhi niat kita. Kita melanjutkan mengkaji kitab Ushul Tsalatsah, sekarang sampai di Al-Aslu Tsani, usul yang kedua atau pokok yang kedua. Silakan dibuka. Ya, ketemu? Enggak? Ya, halaman berapa? 11 ya? 17 ya kalau di situ. Aslu Tsani. Kitab kau nak kayak sih. Iki. Al-Aslu Tsani. Sudah ketemu? Ketemu, Bang? Bukan, saya turunnya. Ini dia Al-Aslu Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala, usdawus apa muallif rahimallahu taala, Al-Aslu Tsani, pokok kang kaping pindho, pokok yang kedua. Nah, kalau kemarin kita membahas pokok yang pertama, yaitu tentang mengenal Allah SWT. Kemudian sekarang kita memasuki pokok yang kedua. Apa pokok yang kedua? Ma'rifatu dinil islami, ngenali ngerteni dinil islami, agama Islam, bil adillati, kelawan piro-piro dalile. Pokok yang kedua adalah kita berusaha mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kenapa kok harus dengan dalil-dalilnya? Karena Rasulullah SAW ketika berdakwah juga membawa dalil. Apa dalil Rasulullah SAW? Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah apa? Di atas basirah. Basirah itu apa? Ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Makanya kita ketika belajar agama Islam, ada dalil-dalil. Mengapa kita harus sholat 5 waktu? Ada dalilnya. Ada dalilnya. Kenapa kenapa kita harus puasa? Karena ada dalilnya. Kenapa kita harus berzakat? Karena ada dalilnya. Karena Rasulullah SAW sudah mensabdakan semuanya. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah SWT
tanpa tahu apakah itu benar memang ajaran Rasulullah SAW atau bukan. Nah, ini pentingnya kita belajar agama Islam atau ngaji seperti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan agama Islam? Kemudian beliau melanjutkan, wa huwa lan utawi agama Islamiku al-istislamu lillahi bitauhid. Al-istislam ya, itu menyerahkan diri. Menyerahkan diri ya. Lillah kepada Allah SWT bitauhid dengan tauhid. Ini adalah Islam ya, yaitu menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan kematian kita hanya kepada Allah SWT dengan catatan bitauhid ya, dengan tauhid. Apa tauhid kemarin? Tauhid itu mengesahkan Allah SWT ya, tidak menduakan Allah SWT ya. Ini arti Islam. Mungkin banyak di ono sing ditakoni ya, misalkan agama apa Islam? Apa Islam itu? Nah, kita kadang bingung. Islam itu yo misalkan seperti itu. Nah, ini jawabannya. Apa agama Islam itu? Al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan kehidupan kita kepada Allah SWT dengan tauhid. Kemudian wal inqiyadu lahu, lan tunduk lahu kedue Allah bi taati kelawan taat. Ya. Dan tunduk kepada Allah SWT dengan ketaatan. Ini yang kedua ya. Yang kedua, kita harus tunduk patuh kepada Allah. Setelah kita menyerahkan diri kita kepada Allah, yang kedua kita tunduk patuh taat kepada Allah. Kemudian wal bara'atu ya. Dan baro'ah kemarin kita jelaskan artinya kalau secara bahasa dia itu disloyalitas gitu ya, kalau bahasa kerennya. Bahasa Jawa ini bukan roh ya, jadi berlepas diri ya, berlepas diri ya. Wal bara'ah, dan berlepas diri minasyirki wa ahlihi, dari kesyirikan dan juga orang yang melakukan kesyirikan. Nah, ini tiga pokok ini adalah arti dari agama Islam. Jadi agama Islam itu yang pertama menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan tauhid. Kemudian tunduk patuh terhadap semua perintah Allah SWT. Kemudian yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran. Ini namanya Islam. Kalau ada yang kurang, berarti Islamnya kurang. Sudah menyerahkan diri kepada Allah, wis taat, tapi tidak berlepas diri dari kesyirikan ya. Mendukung ya kesyirikan, mendukung kekufuran ya. Atau misalkan dia sudah menyerahkan diri kepada Allah, sudah sudah anti ya dengan kekufuran, tapi ternyata dia tidak mau taat kepada Allah. Selain seperti itu, disuruh Allah SWT, ayo sembahyang 5 waktu, gak gelem. Ayo poso, gak gelem. Ini namanya belum berislam dengan benar ya. Makanya Islam itu mencakup tiga makna tadi ya. Kemudian beliau melanjutkan wa huwa thalathu maratiba, lan utawi islamiku thalathu maratiba, ono telung martabah. Martabah itu ada 3 derajat atau urutan ya, namanya martabah ya. Apa saja urutannya atau tartibnya? Yang pertama al-islamu ya, dinul Islam ya. Tadi kan kita bahas dinul Islam. Dinul Islam itu ada tiga pokok besar ya, di dalamnya. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Al-islamu rupane Islam, wal iman lan iman, wal ihsanu lan ihsan ya. Wa kullu martabatin, lan saben tiap martabate laha kedue martabah iku arkanun, iku arkanun piro-piro rukun. Nah, di setiap cabang tadi ada rukun-rukunnya yang wajib harus dijalankan. Jadi kita gambarkan lagi ya, Di pembahasan kedua ini, pokok kedua, kita bahas tentang Islam. Apa Islam itu? Tadi sudah kita jelaskan. Islam pengertiannya yaitu menyerahkan diri kehidupan kita kepada Allah SWT, taat kepada Allah, dan menjauhi atau berlepas diri dari syirik. Nah, dia punya 3 cabang. Dinul Islam itu punya 3 cabang.
Yang pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Nah, ini gambarannya. Nah, setiap cabang tadi mempunyai rukun. Apa rukun itu? Rukun itu adalah pondasi. Ini kalau rukunnya berarti cabangnya ojol. Ya. Ini kalau rukunnya berarti cabangnya ojol. Nih. Jadi ada rukun yang menopang setiap cabang tadi. Ya. Dan kita harus melaksanakan semua rukunnya. Ya. Semampu kita. Nah, apa saja rukunnya? Ya. Kemudian beliau melanjutkan. Fa arkanul islami lan utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Ya. Dan rukun-rukun Islam itu ada 5. Ya. Rukun Islam ada 5 seperti yang kita ketahui. Yang pertama syahadatu nyekseni an la ilaha yentarana sesembahan kang hak yang dalam ibadah illallahu kejaba Allah SWT. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah SWT. Wa anna lan stuhuni Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Ya. Ini salah rukun yang pertama, rukun Islam yang pertama. Wa iqamus sholati lan ngetekake salat. Wa itaiz zakati lan wenehake zakat. Wa shaumi ramadhana lan poso Ramadan. Wa hajju baitillahi al-haram lan haji ning Masjidil Haram. Ini rukun Islam yang menopang cabang Islam tadi. Menopang cabang Islam tadi. Kalau hilang salah satu dari rukunnya, ya, maka tidak sempurna keislamannya. Ya, tidak sempurna keislamannya. Misalkan ono wong ngaku muslim tapi gak gelem sembahyang. Nah, ini jadi pertanyaan. Muslim temen tak muslim KTP, ya, seperti itu. Ya, maka 5 ini harus dilaksanakan semua. Ya, kalau sudah ngaku Islam harus melaksanakan 5 rukun Islam. Kemudian beliau mengatakan, fadalilu syahadati lan utawi dalile syahadat. Ya, tadi kan di yang awal tadi bahwasanya mengenal agama Islam dengan dalilnya. Ya, karena kita tidak mungkin kalau misalkan ditakoni lho, perlu tekan disampaikan agama Islam itu bagi telu, Islam, iman, sampai ihsan. Nah, terus perlu tekan disampaikan Islam iku rukun ana 5. Nah, misalkan seperti itu. Makanya kita harus berbicara dengan dalil. Oh, no dalil nang Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadalilu syahadati lan utawi dalil syahadat iku qauluhu firman Allah taala kang maha luhur. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Dalilnya itu. Syahida wasnaksani sapa Allah ya. Annahu stuhune la ilaha ora ana sesembahan kang hak diibadahi illa hu kejaba Allah. Wal malaikatu ya kaya mengkono pira-pira malaikat wa ulul ilmi lan ahli ilmu. Qaimam bil qisti ya. Hale ngadeg jejeg bil qisti kelawan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ora ana sembahan kejaba Allah Al-Aziz kang maha agung, Al-Hakim kang maha adil. Ya. Bahwasanya Allah SWT sudah bersaksi, syahidallah. Apa yang disaksikan atau yang dipersaksikan, yang disyahadatkan oleh Allah SWT, annahu la ilaha illahu, tidak ada sembahan kecuali dirinya. Ya. Kemudian tidak cukup cuma Allah saja yang bersyahadat. Ya, bahkan Allah SWT bersyahadat bahwasanya tidak ada sembahan kecuali diriku, kata Allah. Ya. Dan juga para malaikatnya juga bersyahadat, dan orang-orang yang berilmu juga bersyahadat. Ya. Nah, ini adalah dalilnya. Wa makna halan utawi maknanya syahadat. Apa maknanya syahadat? Ya. Syahadat la ilaha illallah itu apa artinya? Kalau misalkan ada yang tanya la ilaha illallah, apa artinya la ilaha illallah? Nah, di sini beliau menjelaskan.
Wa makna lan utawi maknane syahadat la ilaha illallah iku la ma'buda ora ana sesembahan bihaqqin kelawan bener illallahu kejaba Allah. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak dengan benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa haddun nafi lan batasane nafi minal itsbati, ya, nafi itu menghilangkan, minal itsbati dari menetapkan, ya. Jadi ada batasan. Jadi dalam la ilaha illallah itu ada dua bagian. Yang pertama kita menafikan, menghilangkan semua sesembahan. Hukum asal di dunia ini gak ono sembahan. Ya, hukum asal di dunia ini tidak ada sembahan. Ya. Tapi di situ ingat illallah kecuali Allah. Ya. Jadi ketika kita menyembah beribadah hanya kepada Allah SWT. Ya. Batasannya adalah la ilaha tidak sembahan. Nafian nafiake, ya, menghilangkan jami'a kabehane mayu'badu apa wae kang den sembah min dunillah saking selain Allah. Illallah, ya. Illallah kejaba Allah mutsbitan netepake al ibadah lillahi ketuwi Allah wahdahu halis wijine Allah. La syarika lahu ora ana sekuton ketuwi Allah fi ibadatihi dalam ibadahi Allah. Ya. Jadi ini adalah makna la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu ada dua poin. Ya. Syahadat la ilaha illallah itu ada dua poin. Poin pertama adalah menafikan, menghilangkan semua sesembahan. Poin kedua adalah menetapkan satu sesembahan saja, satu zat yang harus diibadahi. Yang pertama la ilaha itu artinya tidak ada sembahan. Ya. Poin kedua illallah kecuali Allah. Ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam berucap. Kadang kan kita sering kadang ya ini nonton mungkin kalau di Jawa nggak ada ya. Kalau maksudnya Jawa itu Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau di Jakarta misalkan kan kadang ada yang ngomong la ilah gitu. Misalkan seperti itu ya. La ilah, padahal itu la ilah artinya apa? Ka ono rob, ka ono Tuhan. Itu ucapan ateis. Ucapan ateis, ucapan wong sing gak duwe Tuhan. Ya, makanya kita harus berhati-hati ketika menggunakan lafaz-lafaz. Ya. Menjaga lisan kita harus berhati-hati. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sapa sing iman ambek Allah, ambek dina akhir, maksudnya kiamat, falyakul khairan. Ngomong sing apik aw liyasmut, ta menengo ae. Ya. Makanya ketika kita menggunakan lafaz kita, lisan kita itu harus berhati-hati. Ya salah satunya tadi mungkin ada beberapa kali saya mendengar seperti itu. Ada ungkapan seperti la ilah seperti itu. Padahal itu ungkapan kekufuran sebenarnya. Ya, kita harus berhati-hati dari yang seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan kama annahu sebagaimana bahwasanya Allah SWT laisa lahu syarikun fi mulkihi, tidak ada persekutuan di dalam seluruh penciptaannya, penciptaan alam semesta yang diciptakan Allah SWT. Ya. Wa tafsiruha, dan tafsir syahadat, ya. Kalau tadi makna, sekarang tafsirnya. Alladzi yuwaddihuha, yang menjelaskan makna syahadat, ya. Yang menjelaskan makna syahadat. Enggak cukup dah. Betul ini kau. Assalamualaikum. Ya, menjelaskan makna syahadat. Qauluhu. Betul ini enggak Mas? Betul ini. Nah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, lan marang kaumi Ibrahim.
Innanistu ngene isun baraun iku berlepas diri. Mimma ta'budun dari apa yang kalian sembah semuanya. Ya. Ini tafsir syahadat la ilaha illallah. Bukan cuma kita harus menisbatkan semua ibadah kepada Allah, tapi kita juga harus berlepas diri dari semua yang merusak dari tauhid tersebut. Illalladzi fatarani, kecuali Allah SWT yang telah memberikan fitrah kepada diriku. Ya. Ini tafsirnya. Wa qauluhu ta'ala, lan firman Allah Ta'ala, kul ya ahlal kitabi, katakan wahai ahli kitab. Ya, ahli kitab itu siapa? Nasrani dan Yahudi dan Nasrani, ya. Ahli kitab. Rasulullah disuruh mengatakan pada ahli kitab, ta'alau merinio. Ya. Ketemu. Halaman biru Mas Ayu 19 ya. Ya, ta'alau ila kalimatin sawa. Kita ucapkan satu kalimat yang sama. Maksudnya sama apa? Pian nabimu ambek nabiku, ya, atau Rob yang mengutus nabimu dan Rob yang mengutus diriku, itu memerintahkan satu kalimat yang sama. Apa kalimatnya? Ya, ini disebutkan bainana wa bainakum, ya, alla na'budu illallah. Tidaklah kita menyembah kecuali Allah SWT. Ini inti dakwah. Zamane Nabi Nuh alaihissalam sampai, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti dakwah cuma satu. Wong iku kon ibadah nang Allah saja, ya. Dan tidak berbuat syirik. Wis iku intine. Tapi syariatnya macam-macam. Ya, syariatnya macam-macam. Tapi intinya sama, satu. Ketika kita beribadah kepada Allah SWT, ya. Kemarin sudah kita jelaskan macam-macam ibadah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidaklah kita berbuat syirik di dalam beribadah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan, dan tidaklah kita mengambil atau menjadikan sebagian dari diri kita yang lain, maksudnya saudara kita, padha wonge, padha menungsone, arbaban, dadi Rob, dadi Tuhan, min dunillah, dari selain Allah, ya. Mungkin ada pertanyaan, loh, ono ta wong sing jadekno wong iku dadi Tuhan nih? Ono tak gak? Ada apa? Enggak. Ada, ya. Ada. Ayat ini turun suatu ketika sahabat Abdullah bin Salam. Ada yang tahu sahabat Abdullah bin Salam? Beliau itu salah satu mantan pendeta. Jadi istilah mantan itu bukan cuma hari ini, ya. Zaman Kanjeng Nabi kok ono istilah mantan. Ya, kalau mungkin hari ini kita sering dengar mantan pastor, mantan apa gitu kan, mantan musisi, mantan rocker, mantan apa sing kong ijrah-ijrah ya, mantan dan seterusnya, ya. Pokoknya aja mantan yang ini ya, mantan yang berbeda jenis kelaminnya gitu ya. Jadi mantan, misalkan, nah ini mantan pendeta, mantan pendetanya rahib, mantan rahibnya orang-orang Yahudi pernah bertanya kepada Rasulullah, di ayat ini Allah menyebutkan janganlah kalian mengambil sebagian dari kalian sebagai Tuhan. Di agama kami gak ono sing nyembah rahib liyane, ya. Wong Yahudi gak ono sing nyembah pendeta nih. Maksudnya menyembah ya sujud, rukuk dan sebagainya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, bukankah ketika rahib-rahib kalian mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan kemudian kalian patuhi? Nggih. Kata Abdullah bin Salam, iya. Bukankah rahib-rahib kalian ketika menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan terus kalian manut nanggoni rahib sampean? Iya. Nah, itu sudah mengambil atau menjadikan mereka sebagai Tuhan. Kenapa? Wis wani gak syariat. Wis wani gak syariat. Padahal Allah tidak mensyariatkan. Makanya dalam Kristen itu, kalau dalam Injil ada dalam sumber dalil, ya, sumber dalil orang Kristen itu ada istilahnya suratnya Paus gitu. Suratnya Paus itu sumber hukum yang berasal dari Paus. Paus itu pemimpin tertinggi Katolik di Roma sana, di Vatikan. Nih Paus ngomong A,
masih Allah ngomong B, ya tetap sing dieloki A. Itu berlaku sampai sekarang, ya. Berlaku sampai sekarang. Ya, ini termasuk menjadikan mereka sesembahan selain Allah SWT. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, ya, faqulu syadu bi anna muslimun, maka katakanlah bahwasanya kami bersaksi, kami termasuk orang-orang yang muslim, menyerahkan hidup kita kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya sekarang membahas tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Kan syahadat ana loro ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Mungkin bertanya-tanya, ya. Kenapa kok Allah SWT itu menyandingkan namanya syahadat terhadapnya ambil syahadat nang Kanjeng Nabi? Nah, ini sebenarnya tafsir dari firman Allah SWT, wa rafa'na laka dzikrak. Dalam Al-Quran kan ada ayatnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu wahai Muhammad. Dan kami angkat namamu wahai Muhammad. Jadi jenenge Kanjeng Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, jenenge Kanjeng Nabi ku diangkat oleh Allah SWT, ya. Salah satu bentuk cara Allah SWT mengangkat nama Rasulullah SAW adalah menyandingkan syahadat kepada Allah dengan syahadat kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, kita bahas dalilnya sekarang. Wa dalilu syahadati, lan utawi dalil syahadat, anna Muhammadan setuhune Muhammad iku Rasulullah utusane Allah, iku qauluhu firman Allah Ta'ala kang mahlur, laqad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian, rasulun min anfusikum, salah seorang rasul dari diri kalian sendiri, maksudnya dari golongan kalian sendiri. Ya, ayat ini ditujukan kepada kaum Quraisy. Maksudnya rasul itu tadi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaikum alaihi ma'anitum, yang mana beliau ini ngerasa merasa berat atas kondisi umatnya, atas yang dirasakan oleh umatnya. Makanya Rasulullah SAW itu sangat-sangat luar biasa rasa sayang beliau kepada umatnya, ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW mau wafat, ya, ketika beliau mau meninggal, itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? Ummati, ummati. Duh ya Allah, umatku ya nopo, umatku ya nopo. Itu Rasulullah mau wafat, ya, tapi masih memikirkan umatnya. Nah, ini ciri Rasulullah SAW. Beliau sangat memikirkan umatnya. Harisun alaikum, yang mana Rasulullah sangat menginginkan kalian semua untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah SWT. Ya. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangatlah penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini adalah dalil bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Ya. Wa makna syahadati anna Muhammad Rasulullah, dan makna syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang kalau ditanya, kalau syahadat Muhammad Rasulullah itu maknanya apa? Ya. Apa arti ini misalkan seperti itu? Ada 4 poin. Ya, ada 4 poin. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Naati Muhammad fima ing dalam perkara-perkara kang den perintahake. Mentaati Rasulullah SAW dalam semua perkara, ya, dalam semua perkara ditaati. Kanjeng Nabi ngongkon, ayo sembayang, ayo ngaji, ayo zakat, ya, luar biasa, ya. Dan ini akal, ya, tidak boleh diutamakan dari perintah Rasulullah SAW, ya, dari perintah Rasulullah SAW. Terkadang apa? Terkadang akal itu lebih diutamakan daripada perintah Rasulullah SAW. Ini yang berbahaya, ya. Namanya iman kepada Rasulullah bukan seperti itu. Iman kepada Rasulullah bukan seperti itu, ya. Tapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah, langsung dilaksanakan. Gatik A, gatik B, langsung budal. Langsung budal.
Ya. Kemudian yang kedua, tasdiq wa tasdiqu fima akhbar. Membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ngomong misalkan, aku mambengi mari Isra, mari budal tekok Masjidil Haram, tutup Masjidil Aqsa, terus munggah nang langit ke-7, terus saiki wis tutup omah. Padahal beliau ngomongnya pagi hari, aku mambengi, ya, berarti tadi malam. 12 jam. Iya. Jadi berapa jam itu ya? 8 jam. Orang kalau pakai akalnya didahulukan, pakai logikanya, ya apa mungkin ini Masjidil Aqsa pirang-pirang wulan nggih unta, jam ben nggih unta ya. Zaman sekarang saja Ya, lama. zaman sekarang aja masih lama ya. Apalagi naik ke langit ke-7 wis gak mungkin nih. Agak gak mungkin nih. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau Rasulullah SAW yang mengatakan, maka aku percaya. Abu Bakar. Ketika semua orang di Mekah gak ono sing percaya, termasuk para sahabat ono sing ragu. Mosok Kanjeng Nabi gak bejuk ah. Ada yang ragu seperti itu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, makanya beliau diberi julukan apa? As-Siddiq. As-Siddiq itu sing maha membenar, bukan maha membenarkan ya. Yang luar biasa dalam membenarkan berita dari Rasulullah SAW. As-Siddiq itu maha membenarkan ya. Sangat membenarkan semua berita Rasulullah SAW ya. Beliau langsung mengatakan, nek Kanjeng Nabi sing dawuh, aku percaya. Gak atik A, gak atik B. Ya. Contoh misalkan, kita tidak boleh mendahulukan akal. Ketika Rasulullah mengatakan, kalau ada laler, nek ono laler mlebu banyu, odo dicupuk lalere sadurunge mbok celupno pisan lalere. Soale nanggone sayape laler iku ono sisi ono racune, sisi ono obate. Ono penawari, ono penangkali. Makanya celupno sik terus baru guan. Kalau orang ketika 500 tahun yang lalu belum ada teknologi seperti itu. Kalau orang mendahulukan akalnya bukan imannya, mikir masa iya sih. Orang kan tambah jijik ya dicelupno, masa dicelupno lah tambah gak dadi iki mobilan. Ya, seperti itu. Tapi karena Rasul celupno sik baru guan. Ya, ini makanya penting. Kita harus membenarkan semua berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wajidna bu manaha anhu wa zajar, dan menjauhi semua yang dilarang Rasulullah SAW dan yang di dipadoni itu apa ya? Ya dilarang gitu. Apa dilokkan itu ya gak cocok ya maksudnya. Dilokkan apa ya? Dilokno ya Kanjeng Nabi ya. Gak oleh ya. Jadi apapun yang dilarang Rasulullah wis adono. Ya. Wala taqrabuz zina. Ojo tidak zina. Kalau buatan zina wanya Nabi. Lalu apa? Kalau gandengan tangan tok misalkan seperti itu. Gandengan tangan awali ya. Awali gandengan tangan, terus gandeng liyane. Ya. Padahal Rasul mengatakan wala taqrabuz zina. Ojo cedek-cedek zina. Allah gak mengatakan wala tazni, ojo zina gak. Tapi ojo cedek-cedek zina. Ojo cedek zina berarti ojo nyedeki. Semua perkara yang garai awakmu cedek ambek zina iku dilarang. Ya. Ya dilarang, ya. Kalau zina apalagi seperti itu. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat Rasulullah. Ini empat makna dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, ketika kita mengucapkan seperti itu, berarti kita sudah taat kepada Rasulullah dalam semua perintahnya. Kita sudah membenarkan semua berita dari Rasulullah. Kemudian kita juga sudah menjauhi semua larangan Rasulullah semampu kita, ya. Dan juga menyembah Allah SWT dengan syariat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini adalah makna dari syahadat. Kemudian yang terakhir, wa qauluhu dalil wa dalilu sholati dan dalil salat, wa zakati dan zakat, wa tafsiru tauhid dan tafsir tauhid. Firman Allah Taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah SWT dengan ikhlas hanya kepada Allah SWT. Hunafa'a, memurnikan ibadah, wa yuqimus sholata, dan mendirikan salat. Nah, ini dalilnya. Wa yutuz zakah, dan kenoza zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Terakhir ya. Wa dalilus siyami, dan dalil puasa, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai wong kang iman, kutiba alaikumus siyam, wasden
tulis dan wajibake ngatasi sira kabeh poso kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sebagaimana telah diwajibkan atas kalian semoga atas orang-orang sebelum kalian semoga kalian menjadi hamba yang bertakwa. Yang terakhir wa dalil haji firman Allah taala walillahi 'alan nasi hajjul baiti dan hak Allah SWT atas setiap manusia untuk bahwasanya manusia harus berhaji. Man istata'a bagi orang yang mampu ilahi sabila, mampu untuk berjalan menuju rumah Allah SWT. Ini adalah pembahasan yang bisa kita bahas malam hari ini tentang mengenal agama Islam dan juga rukun-rukun Islam dengan dalil-dalilnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.